Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah, para ujian, saudara-saudara sekalian, bagaimana biasa marilah tempat kajian kita dengan pembacaan salawat. Al-Nabiyyil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al maghfir ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita rahimahullah, khusus para pendahulu Masjid Jami' Al-Anwar, Allah jadikan kubur mereka Allah beri jalan. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, menjaga umurnya, sehatkan badannya. Al-Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini adalah niat salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, itu kan 150. Hah? 1504 Jabir ya. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص. Kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan karamat. Ya, masih ingat Sayyidah Maryam, karamatnya banyak. Ya, dia cuma jadi perempuan masjid, perempuan lagi. Karena banyak salat sunnahnya, ya, sampai banyak karamatnya, banyak keramatnya. Ya. Setiap malam ada kalau alaihi Zakaria al-Mihrab wajada indana rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk, ya, ke kamarnya, ke kamar Sayyidah Maryam tersebut, selalu ada makanan di situ. Yang makanan itu biasanya bertentangan dengan musimnya. Sekarang musim apa nih? Musim durian. Ya. Habis. Musim mangga misalnya ada durian di situ. Iya, dalam musim nanas misalnya adanya melon begitu. Maka heran itu sadar dia. Ya.
Qala ya Maryam anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana nih makanan? Ya Allah, enggak musimnya ada. Qala huwa min 'indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya. Kemudian setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya, dia diusir dari kampungnya, kemudian diberteduh di bawah pohon kurma, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Tapi Allah memberikan karamah kepada beliau, pada Sayyidah Maryam. Wa uzzi ilayka bi jid'in nakhlat tusaqit 'alaihi rutban jaliyya. Ya. Nah, jangan repot-repot Maryam, orang kaya itu pohon. Orang baru melahirkan, ya, disuruh orang pohon. Orang mana bergerak? Mana bergerak? Tapi sebagai usaha, dipegang juga Sayyidah Maryam, sakit alaihi korban jadinya. Jangan itu apa namanya, kurma yang masih segar, untuk yang basah, korban jadinya, jadi itu segar, basah, segar, ya. Enak banget. Kalau habis melahirkan begitu, banyak zat besinya tuh, kalau apa namanya, korma banyak zat besi. Makanya setiap puasa kita disunahkan apa? Makan korma dia tidak, karena banyak zat besinya. Dan di dalamnya selain ada glukosanya, ada karbonnya, ada vitaminnya, ada zat besinya. Di korma tersebut mengandung air yang sangat banyak. Makanya dalam Al-Quran itu, ya, setelah turun hukuman jarinya, fakuli washrobi wa qurri aina, makanlah dan minumlah. Kan nggak ada minuman. Iya, di kurma basah. Ya, tapi Allah mengatakan fakuli, makan dan minumlah. Jadi kurma itu cukup makan dan minum sekaligus. Airnya yang bisa menutupi kebutuhan diri seseorang, ya. Itu adalah keramatnya Sayyidah Maryam, ya, perempuan itu, ya. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa kalau nanti ada di antara umatku orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia punya keramat yang banyak, karamah yang banyak, maka dia adalah Umar, kata saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yang benar, selalu Umar itu selalu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga karamatnya banyak, ya. Karena dia bisa menyerukan tentara yang beribu-ribu kilometer dengan cuma mengatakan ya Sariyatan Jabal, ya Sariyatan Jabal, wahai Sariyah, naik ke gunung, sampai itu suaranya ribuan kilometer dari Madinah ke ke Spanyol, ya, Spanyol, Spania. Sekarang kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Samurah. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, syaka ahlul Kufah Sa'dan, yakni Ibn Abi Waqqas. Penduduk Kufah itu nama kota, adanya di Irak, ya. Dari Irak ke Madinah jauh gitu, ya. Lebih dari 2000 km itu dari Madinah ke Kufah. Jadi ahli Kufah, penduduk Kufah itu
Syaka itu artinya mengadukan. Mengadukan kepada siapa? Mengadukan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau jadi khalifahnya. Jadi ketika Sayyidina Umar jadi khalifah di Madinah, jadi presiden, ya. Nah, gubernurnya yang ada di Kufah itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Di Kufah. Ya. Nah, pada suatu hari Sayyidina Umar itu menerima pengaduan dari penduduk Kufah. Ya. Radhiyallahu anhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi pengaduan itu sampai ke telinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa'azalahu wasta'manu alaihim amran. Maka Sayyidina Umar langsung memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan diganti ya dengan namanya Ammar bin Yasir. Ya, diganti dengan sahabat lain menjadi gubernur di sana. Ya, namanya siapa? Ammar. Yang diguling, yang ditarik oleh Sayyidina Umar siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, digantikan oleh Ammar bin Yasir. Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Penduduk Kufah ini terus mengadukan kepada Sayyidina Umar sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak becus sembahyangnya, tidak benar, becus. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat besar. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Penduduk Kufah itu mengadukan kepada Sayyidina Umar sampai dia bilang, Sa'ad nggak becus sembahyangnya, nggak bisa. Iya. Fa'arsala ilaihi. Maka Sayyidina Umar mengutus seseorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih ada di Kufah. Ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Ya, Sayyidina Umar mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Aba Ishaq, dia dipanggil Aba Ishaq karena punya anak Ishaq Sa'ad ini. Dia dipanggil atas nama anaknya, ya, Abu Ishaq. Wahai Aba Ishaq, mereka yang mengadu kepada saya mengatakan bahwa kamu sembahyangnya nggak bisa. Benar memang kamu nggak bisa sembahyang. Faqal, maka ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya datang kepada Sayyidina Umar dan berkata, ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad membela diri dia kan, dia bilang, ya Umar, ya Khalifah, ya, saya salat seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La akhrimu anha usalli salat al-isya'i, ya, fa arkudu fil ulayaini. La akhrimu anha. La akhrimu anha itu artinya saya enggak kurangin sedikit pun. Salat saya itu saya enggak kurangi sedikit pun, ya, persis seperti salatnya Rasulullah SAW. Kata Sa'ad, ya, usolli salat al-isya'i. Saya salat bersama mereka salat isya misalnya. Fa'arkudu fil ulayaini. 2 rakaat pertama saya panjangin. Salat isya kan 4 rakaat. 2 rakaat pertama saya panjangin. Kan ada apa namanya?
ada Fatihahnya, ada surahnya. Surah kedua juga ada Fatihahnya, ada surahnya. Pasti lebih panjang kan? Daripada yang ketiga dan yang keempat. Karena ketiga cuma Fatihah doang. Keempat itu Fatihah doang. Wa ukhiffu fil ukhrayaini, dan aku ringankan di dua rakaat terakhir. Rasulullah begitu. Dua rakaat pertama masih panjang, tapi panjang, tetapi dua rakaat terakhir. Qala dzalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Ya. Tapi begitu mereka mengadunya kepada saya. Saya Umar ini. Tapi mereka kok ngadunya begitu kepada saya, kamu kok tidak bisa sembahyang? Sembahyangnya lain sembahyang Rasulullah. Ya. Wa arsala rajulan aw rijalan ila al-Kufah yas'alu anhu ahlal Kufah. Maka Sayyidina Umar enggak langsung memutuskan, ya, beliau mengutus sahabat-sahabat lain, beberapa orang sahabat diutus ke Kufah. Coba kalian di sana tanyakan orang-orang Kufah, masjid-masjid yang ada di sana, masuk tanyain orang yang ada di masjid. Amal ini kalau sholat bagaimana? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bagaimana mereka beliau kalau sholat? Benar memang sholatnya lain sama sholat Rasulullah, lagi kira-kira. Ya, diutuslah orang tersebut mereka yang terkuat. Falam yada masjidan illa sa'ala anhu. Maka utusan ini masuk ke masjid-masjid bertanya kepada jamaahnya bagaimana sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada masjid yang tidak dimasuki. Jadi semua masjid yang ada di Kufah tanya semuanya. Benar memang Sa'ad kalau sholat lain sholatnya. Ya. Wa yuthnuna ma'rufan. Ya. Semua memuji Sa'ad. Semua mengatakan enggak, sholatnya bagus, sholatnya sama sholat Rasulullah SAW. Bagus, apa iya Sa'ad? Gitu kan? Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, selain sholatnya, semuanya mereka memuji Sa'ad. Ya. Hatta dakhala masjidan liman libani Abs, sampai utusan-utusan ini masuk ke satu masjid. Ya, masjid ini namanya Masjid Bani Abs, bukan Abbas, bukan Abs, Absud, ya, Bani Abs. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usama ibn Qatadah, ya, yukanna Aba Sa'dah. Ya. Nah, di masjid situ, Masjid Bani Sa'd ini, Bani Abs ini, ya, utusan-utusan itu bertanya kepada para jamaah yang ada di situ, gimana menurut kalian sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah bagus atau tidak? Ya. Musim-musim lain tadi bilang bagus semua. Ya. Maka adalah salah seorang dari jamaah di Masjid Bani Abs tersebut, ya, yang berdiri kemudian berkata, apa katanya? Faqala ama inna syaddana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Katanya, oh kalau itu pertanyaannya, ya, Sa'ad itu bukan sholatnya aja nggak benar. Oh gitu dia bilang. Dia nih ternyata yang nggak Sa'ad itu bukan sholatnya doang nggak benar. Kalau berperang pun, katanya dia nggak mau jalan duluan. Iya. Gitu. Fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Sariyah itu pada tentara yang berperang itu namanya sariyah. Ya,
orang ini namanya siapa? Namanya Aba Sa'dan. Dia mengatakan, ya Sa'ad itu katanya bukan semuanya itu. Kalau perang juga takut dia pecut, nggak mau paling depan, tapi belakangan terus. Ya. Wala yaksim bisawiyah. Kalau ada harta-harta yang harus dibagikan, itu nggak adil, baginya nggak benar. Ya. Wala ya'dilu fil qadiyah. Qadiyah ini pengadilan. Kalau di pengadilan dia tidak adil. Itu. Iya. Kalau maling ayam 7 tahun. Iya. Kalau 1 triliun korupsi cuma 2 bulan. Misalnya gitu ya. Nah itu kata orang ini ada siapa namanya? Ya, Abu Sa'dan. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya difitnah ya sama Abu Sa'dan ini. Ya. Nah, si utusan-utusan ini padahal dari masjid-masjid lain bagus-bagus. Sa'ad itu bagus kok. Sholatnya tadi kan bagus gitu, bagus dia. Nah, cuma masuk masjid ini ada seorang yang memfitnah. Kita bukan sholatnya doang yang tak benar dia. Mengecut kalau jatuh perang paling belakang jalannya dan hubungan. Terus kalau ada harta-harta yang dibagi, ya bagiannya nggak sama. Kalau di pengadilan dia nggak adil, ya, seperti itu. Ya. Qala Sa'ad, maka Sa'ad berkata di depan, ya setelah mereka kembali ke Madinah dilaporkan ke Sayyidina Umar, ya di depan Sayyidina Umar, Sa'ad berkata, Sa'ad dan Waqqas ini tadi diturunin ya. Amma wallahi laqad awanna bi thalath. Kata Sa'ad, ya saya difitnah berarti dengan 3 tadi itu. Saya difitnah dengan 3 kan. Yang pertama apa tadi? Ya, sholatnya nggak benar. Yang kedua, kalau perang nggak mau dia dari depannya dari belakang. Kemudian tidak adil. Ya. Di mahkamah tidak adil. Kalau ada bagian-bagian nggak adil baginya. Iya. Kata Sa'ad lah awan Nabi Taala. Kata Sa'ad kalau memang begitu, ya saya akan sumpah, saya akan sumpahin orang yang memfitnah saya tersebut dengan 3 perkara. Karena tadi saya dituduh 3, saya sumpahin 3. Gitu. Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qamariyan wa sum'atan, ya Allah, ya kalau orang yang tadi mengaku sadar yang memfitnah saya itu ya berbohong, kalau dia bohong ya dan dia melakukan itu karena ria, karena sum'ah. Kan banyak orang fitnah supaya dia dipilih, supaya dia di alam kayak sum'ah ria. Ya. Kata Sa'ad, fa'atil umrahu. Ya Allah, ya orang tersebut kalau bohong, ya maka panjangkanlah umurnya. Disumpah nih. Nah, sumpahnya pendek umur, bukan pendek umur, panjangin umur. Ya Allah, panjangkan umurnya. Wa atil faqrahu. Nah, itu panjang juga. Panjang juga miskinnya. yang paling berat kan Miskin. Udah miskin panjang umur. Akhirnya itu. Kalau miskin pendek umur sih cepat. Ini panjang umur, tapi miskin semua aja. Ya. Wa a'ridhu lil fitan. Karena saya difitnah, maka saya ya bersumpah semoga dia panjang umur, panjang juga fakir ya, ya. Dan dia juga difitnah orang. Fitnah itu artinya membuat malu, biar dia bikin malu sama orang.
Orang kalau difitnah kan bikin malu kan? Maka saya minta supaya dia juga dibikin malu sama orang. Wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul syaikhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'din. Ya. Benar si Aba Sa'dah ini ya akhirnya panjang umurnya ya. Selama-lamanya fakir, miskin ya, dan selama-lamanya dia difitnah orang, dibikin malu orang oleh orang ya. Dan kalau ditanya kenapa kamu begitu, selalu jawabnya adalah saya panjang umur tapi saya banyak difitnah orang dan saya kena sumpah serapahnya Sa'ad. Ya, ya. Qala Abdul Malik bin Umar ar-Rawi an Jabir bin Samurah. Nah, perawinya ini perawi dari hadis ini Abdul Malik bin Umair ya. Beliau berkata, "Fa ana ra'aituhu," maka saya melihat Aba Sa'dah yang disumpahi tadi itu ya. Qad saqata hajibahu, alisnya udah pada otak, udah pada runtuh. Berarti kan udah tua banget. Udah pada rontok. Kalau masih beberapa mungkin masih ada kali alisnya ya. Ini sampai alisnya rontok. Pakai panjang umurnya berarti. Panjang aja umur. Atas 90 berarti. Ya. Qad saqata hajibahu ala ainihi min al-kibari, telah berguguran, berjatuhan alisnya dari atas matanya ya, karena ketuaan. Sampai tua banget. Terus sumpah yang umur ya. Wa innahu la yatamarradu lil jawari fi turuqi fayamnisuhunna. Dan ya, kalau di jalan itu ada orang perempuan sering godain, sering godain orang perempuan. Gancet dia itu. Gancet. Iya. Jadi kena sumpah nih, kena sumpahnya Sa'ad. Sumpahnya Sa'ad kan banyak umur, miskin, banyak-banyaknya, terus selalu difitnah orang. Gitu. Fitnahnya apa? Kayak orang kurang gitu. Kalau di jalanan, kalau lagi ada orang beruntung yang terdepan. Begitu. Itu kena sumpahnya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu di antara ya keramat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya, wa an Urwah bin Zubair anna Sa'id bin Yazid anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl radhiyallahu anhu khawasamatuhu Arwa bin Aus ila Marwan bin Hakam. Hadis selanjutnya dari Urwah bin Zubair bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl radhiyallahu anhu ya digugat oleh seorang wanita namanya Arwa binti Aus. Jadi ada sahabat ya, namanya Sa'id. Kalau tadi Sa'ad ini Waqqas, tapi sekarang Sa'id. Ya, Sa'id bin Zaid. Sa'id aja coba, ya, tapi Sa'id. Sa'id ini digugat oleh seorang wanita namanya Arwa. Dilaporkan digugat kepada siapa? Kepada Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini khalifah Bani Umayyah. Ya, setelah Sayyidina Ali kemudian dilanjutkan oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, terus anaknya Yazid, terus sampai ke Marwan ibn Hakam. Ini salah seorang
khalifah pada Umayyah. Ini Sa'id digugat sama Arwah. Wada'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Si Arwah ini di depan Marwan ibn al-Hakam mengatakan bahwa menuduh mengadukan bahwa Sa'id sudah mengambil sebagian tanahnya. Itu. Oh, ya Marwan, ini Sa'id ngambil tanah saya. Ya. Faqala Sa'id, maka Sa'id berkata, ya, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an. Masa saya ngambil tanah dia? Ba'dalladzi sami'tu min Rasulillah. Masa saya berani sih ngambil tanah dia setelah saya mendengar hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Qal, mana sami'ta min Rasulillah SAW?" Maka Marwan bin Hakam ini khalifah bertanya, hadis apa? Kamu dengar hadis apa? Gitu, ya. Qal, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha shibran min al-ardi dhulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja tanah orang lain, dilapis. ya, baik pindahin patok Sejengkal aja. atau ya sejengkal. Lagi ada ratus. Hadisnya ya, kata Sa'id, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal saja, Salahnya. ya, tuwitahu ila sab'i aradin. Nanti di hari kiamat, ya, Mantap. sejengkal itu akan dikalungkan Allah. di lehernya Allah. sampai 7 lapis Bumi. tanah yang bumi dalam. Di atasnya sih cuma sedikit, cuma segini yang masih Ya. jengkal. Ke bawahnya Dilapis. 7 lapis. 7 lapis bumi. Ya. 7 lapis bumi. Ya. Allah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil Ya. sejengkal saja tanah orang lain, ya, maka nanti di akhirat akan dikalungkan 7 lapis. yang sejengkal itu, tapi sepanjang seberat atau sebanyak 7 lapis bumi. Allah. Kata Sa'id, masa saya berani ngambil tanah orang setelah ada hadis ini? Oh, mungkin saya nggak bakal berani, saya nggak akan berani. Dia membela diri, Ya. 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 Faqala lahu Marwan. Maka Marwan berkata, la as'aluka bayyinatan ba'da hadza. Kata Marwan kepada Sa'id, ya, oh, ya udah, kalau Rasulullah udah bilang begitu, ya, saya nggak perlu lagi cari dalil, Ya. saya nggak perlu lagi cari bukti, gitu, ya. Saya nggak perlu lagi cari bukti kalau begitu, ya. Faqala Sa'id, maka pada saat itu Sa'id bersumpah, supaya bukan Sa'id itu, si Arwah yang tadi bilang mengambil anaknya, ya, disumpahi oleh Sa'id. Allahumma in kanat kadhibatan, ya Allah, kalau si perempuan ini bohong, Ya. ya, fa'ami basarha, maka butakanlah matanya, Allah. ya, waqtulha fi ardiha, dan musnahkanlah, matikanlah, ya, di tanahnya sendiri. Pokoknya sumpahnya begitu, Ya. ya, butakan matanya dan Matikan. matikanlah di tanahnya sendiri.
qala fama matat hatta dhahaba basarha. Maka para sahabat ya melihat sendiri si Arwa ini ya sampai buta matanya ya. Bainama dia tamshi fi ardiha, ketika dia si Arwa ini sedang berjalan di tanahnya tersebut ya in waqa'at fi hufratin famatan. Dia lagi sedang berjalan di tanahnya tersebut ya, yang tadi dialu-alukan itu, tadi dialu-aluin itu di situ ya. Kemudian karena dia buta, ada lubang yang jatuh dan mati di lubang di tanah. Jadi persis seperti sumpah serapahnya Sa'id kepada orang tersebut. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Muslim an Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bimakna. Dalam riwayat Imam Muslim ada salah seorang sahabat namanya Muhammad bin Zaid bin Abdullah. Beliau menceritakan tadi sama bahwa ada orang namanya Sa'id ya, dia dituduh mengambil tanahnya Arwa. Kemudian Sa'id ini ya mengeluarkan hadis mengatakan dia tidak mungkin saya mengambil tanah orang karena saya tahu hadisnya begini nggak boleh ya. Maka akhirnya dia bersumpah si Arwa ini buta dan mati di tanahnya sendiri ya. Wa annahu ra'aha amliya'a, dan sesungguhnya dia melihat betul Arwa ini dalam keadaan buta, tertamisul judura, kalau jalan grepe itu Ya, tanpa repeh. ya, nyari pegangan. judul itu dinding Ya. kalau jalan Ya. mesti ada dinding supaya tertamisul judura. Taqulu, dia selalu berkata asobatni da'watu Sa'id ya. Dia menyesal sekali, selalu berkata kepada orang bahwa saya kena sumpahnya Sa'id ya. Wa annaha marrat ala bikrin fid dalan, dan sesungguhnya pada suatu hari dia berjalan ya, dia tidak lihat ada sumur di depannya, fid dalil allati khasamathu fiha ya, di tanah yang kemarin dia selisih dengan Sa'id tadi. Di situ kemudian ada apa? Ada sumur di situ. Fawaqa'at fiha, maka dia jatuh ke dalam sumur tersebut. Fakanat awraha ya, maka sumur itu menjadi kuburannya. Masuk ke dalam sumur. Iya. Ini beberapa hadis ya yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mempunyai karomah ya. Jadi karomah itu artinya doanya itu selalu mustajab, selalu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pelajarannya yang bisa diambil di sini ya, pertama bahwa kita juga bisa mendapatkan karomah ya, kalau benar-benar Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, mencintai seseorang. Kalau dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menambah terus sunnah kerjaan sunnah ini ya, maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan kuntu sama'ul ladzii tasma'u biha wa kuntu basarul ladzii yabsuru biha wa kuntu rijlahul ladzii tamshi biha wa kuntu yadahul ladzii yabtishu biha. Jadi orang kalau udah banyak sekali sunnahnya itu udah begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, seakan-akan mulutnya itu Allah yang menyetirnya. Jadi kalau ngomong selalu benar gitu. Nah,
susahnya kalau dinyumpain orang. Oh, benar pasti jadi. Hancur juga. Untuk basarul lati yubsir biha. Saya menjadi penglihatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala penglihatan. Dia bilang tembus kasih kamu mah. Saya menjadi tangannya. Di tangannya itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan selalu benar. Dan begitu juga aku menjadi kakinya, artinya kakinya itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selalu jalan yang benar. Gitu. Pertama, ya. Yang kedua, jangan kita menzolimi orang. Maksudnya dari hadis ini, jangan sekali-kali kita zolim kepada seseorang. Kita nggak tahu apakah orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang yang dizolimi itu ya pasti mustajab doa. Orang yang dizolimi itu pasti doanya itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat rupanya. Ya, jangan mentang-mentang orang kelihatannya lusuh, ya apa namanya, miskin, gitu kita main sembarangin aja, main serampangan aja main. Jangan, kita nggak tahu. Siapa tahu dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu zalim, dia sumpahin, itu jangan terjadi. Banyak hadisnya, banyak dan setelah ini banyak lagi hadis tentang cerita-cerita tentang karamat tersebut. Ya. Yang ketiga, bukan berarti selalu kita harus menyumpahin orang. Jangan juga terlalu ringan nih. Iya, dikit-dikit nyumpahin orang, dikit-dikit nyumpahin orang. Ya, ya, baru dikagetin dong kan, ledek dong. Sekali kagetin dong, harus nyumpahin. Jangan. Iya. Iya. Jangan. Ini kan sumpah-sumpah ini kan benar-benar berat banget. Kalau dituduh, dia sebagai khalifah, dia sebagai gubernur misalnya, kan, yang percaya sama khalifah, terus dituduh semuanya nggak benar, dituduh nggak adil. Semua yang ditanyain orang saksi-saksi mengatakan enggak, dia bagus kok, cuma seorang. Tapi kamu difitnah sana kemari. Mungkin itu pantas lah kalau dia lupa. Nah, gitu ya. Ini lagi tadi seorang sahabat juga itu dituduh ngambil apa namanya ya tanah orang gitu ya, kan sum'ah, kan nama baik itu jatuh dan lain sebagainya. Dan dia sampai jatuh itu sumpahnya tersebut dan kita tak tahu bahwa itu betul-betul mustajabah doanya ya. Kita jangan berarti dengan hadis ini sudah sumpahin aja dah, kalau sumpahin. Sama tahu dia yang benar kita yang salah, nggak tahu, balik malah ya. Terus tetap kita bersabar ya, cari mana jalan keluar yang terbaik. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mudah kita mendapatkan paling tidak makmurah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak karamah, nggak sampai keramat ya, tapi paling tidak makmurah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan dapat musibah dan diringankan musibahnya, misalnya kalau akan mendapatkan kesusahan dihilangkan kesusahannya, itu udah makmurah, itu udah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak sunnah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, bi'al muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.